Halo Kak, Halo, halo. halo Hmm. juga teman-teman yang dengerin kita lewat YouTube atau dengerin kita lewat Spotify. Pada kesempatan kali ini, kita Asdio FM pengen bahas tentang mental health untuk kita yang para remaja. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sebagian dari kita udah tahu ya, karena kan kakaknya cukup terkenal. Waduh. Mungkin kakak bisa perkenalkan dirinya. Mhm. Oke, halo semuanya teman-teman. Adik-adik kali ya. Aku manggilnya Adik-adik. kan. Aduh, udah tua banget aku. Oke. Nama aku Rizky Iskandar. Aku adalah seorang sarjana psikologi dari Universitas Sumatera Utara di Medan. Dan aku sekarang bekerja sebagai marketing dan operation assistant di Calm, yaitu salah satu platform konseling online dengan konselor atau psikolog gitu. Dan aku juga aktif sebagai peer counselor di komunitas alpas.id yang ada di Jakarta. Gitu. Aku udah 2 tahun di situ. Aku juga beberapa kali jadi pembicara atau bikin podcast di server Discord ataupun di tempat online lainnya ataupun secara offline sih kemarin pernah juga gitu sih. Jadi kita bisa curhat-curhat ya Kak ke kakak Iya, kalau boleh rasa boleh boleh. bisa lah Boleh ya boleh Kak boleh. ngobrol-ngobrol Mm-mm. lagi. Bisa. Bisa. Oke, Kak kira-kira kita mau bahas tentang apa sih Kak? Yang tadi kan aku udah ngomong tentang Mm-mm. mental health nih. Kira-kira Mm-mm. apa sih yang kita mau bahas gitu? Kalau dari kakaknya. Nah, kalau ngomongin mental health kan kita perlu tahu juga nih, emang mental health itu apa sih? Biar sama dulu nih pemahamannya nih. Jadi kita nggak lari kemana-mana kan gitu. Jadi mental mental health itu adalah suatu kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Di mana kalau misalkan mental health kita sedang optimal atau sedang stabil atau sedang baik, itu adalah suatu keadaan di mana kita seseorang bisa berfungsi sebagai manusia pada umumnya, kayak bekerja, belajar, menjalin relasi dengan orang lain, baik itu romantically ataupun platonik secara persahabatan kayak gitu. Dan juga kita tahu potensi kita di mana dan kita bisa mengembangkan potensi-potensi itu serta berkontribusi pada masyarakat. Nah, kalau buat pelajar kan, buat adik-adik nih, ya kontribusinya adalah belajar dengan sebaik-baiknya ataupun nilai bonusnya mencapai suatu prestasi atau achievement akademik gitu kayak ranking 1 kah atau di kejuaraan-kejuaraan akademis maupun non akademis juga kayak gitu sih. Itu ya Kak, berarti secara garis besar mungkin uh, kalau kita punya mental health yang bagus, kita bisa lebih Mm-mm. lancar lah ya untuk menjalankan keseharian kita. Benar banget, benar. Mm-mm. Nah, kita mungkin karena kita masih usia-usia remaja nih, masih SMA-SMA gitu, maksudnya Mm-mm. suka main-main lah atau gimana. Kalau menurut kakak sendiri itu, kalau dari segi sudut pandang kakak yang Mm-mm. seorang psikolog, kita tuh anak SMA itu wajar dalam melakukan hal apa sih Kak? Maksudnya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita batasi dalam keseharian kita? Itu apa sih Kak? Nah, uh, mungkin aku garis bawahi dulu kali ya. Aku bukan psikolog, aku masih S1 psikologi gitu. Kalau psikolog itu S2 profesi. Nah, kalau buat kesehatan mental anak remaja kan, remaja ini kan memang sedang berada di tahap pencarian jati diri kali ya, mencari mengenal dirinya sendiri siapa, terus emang mau ngapain sih di dunia ini, mau apa yang dikejar seperti itu. Mungkin cakupannya untuk anak-anak remaja cukup tahu gue ini siapa, sukanya apa, pengennya apa, dan jagonya apa kayak gitu. Terus juga kalau di lagi di situasi pandemi ini kan mungkin lebih sulit ya kali ya buat mencari atau mengeksplor akan hal-hal itu karena gerak ruang kita dibatasi banget nih, mau keluar nggak bisa, mau ngelakuin hobi juga agak sulit mungkin pilihannya karena terbatas banget. Apalagi kalau misalkan kalau yang anak-anak SMA kan sekarang udah ada ekskul gitu kan, kayak baik itu ekskulnya olahraga, pramuka ataupun ekskulnya bermusik. Bermusik juga atau yang nggak banyak gerakan juga butuh pendampingan pelatih kan biasanya kan biar lebih bagus gitu, biar lebih terarah gitu. Cuma memang di masa pandemi ini banyak sekali memang anak-anak remaja yang mengalami masalah di dalam hal kesehatan mental mereka gitu. Karena ruang gerak yang terbatasi banget di saat-saat ini gitu sih. Iya sih Kak, aku juga setuju banget sama kata Kakak. Mm-mm. Banyak banget mungkin teman-teman aku juga yang kita tuh ngerasain bahwa
aduh udah bosen, udah capek, pengen ketemu orang lain, pengen ketemu, walaupun kita tuh tipe anak yang mungkin nggak semangat les lah atau apa gitu, tapi kita kayak, aduh setidaknya pengen deh ketemu guru les secara langsung, setidaknya tuh ketemu orang lain selain orang di rumah dan lain-lain. Dan menurut aku pribadi, itu juga sangat apa ya Kak, maksudnya kita tuh jadi lebih gampang capek atau mengeluh, atau kita jadi capek sendiri gitu. Mungkin kita pada dasarnya yang udah kenal sama diri kita sendiri itu jadi kurang bisa leluasa lah untuk berekspresi, terutama sama Iya. pandemi seperti ini. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, dulu kakak waktu SMA sama sekarang pas lagi pandemi itu gimana sih Kak? Bedanya gimana? Terus kakak waktu dulu tuh pas lagi nyari-nyari jati diri ya, kita kan anak SMA terkenal dengan masa-masa mencari jati diri juga. Iya benar. Itu kakak gimana sih Kak cara mengatasinya waktu kakak ada masalah mungkin, atau kakak punya kesedihan sendiri atau gimana? Itu gimana? Mungkin agak kurang relate kali ya, karena aku SMA tuh udah 10 tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang udah beda banget, sekarang udah digital semua gitu. Even pas stres, pas masa-masa aku stres kan, belum ini kan, belum belum ada pandemi segala macam, gerakan masih bebas banget. Dan di saat aku SMA juga aku tuh ngekos dulunya, jadi aku tinggal sendirian tanpa ada orang tua di rumahku, di tempat aku tinggal gitu. Karena ada saudara jauh, tapi itu juga jarang berkunjung. Stresnya aku dulu tuh ya stres pelajaran sih, kayak tugas yang waduh stuck banget lah, pokoknya udah bentok banget kadang-kadang, dan juga nilai-nilai yang mungkin di bawah dari harapanku, atau kayak aku pengennya nilai segini tapi ternyata cuma segini. Tapi ya baik lagi kan, ketika aku makin SMA aku jalanin terus-terusan, aku tahu ternyata di nilai-nilai pelajaran yang rendah itu memang itu bukan minat aku sama sekali gitu, beda banget. Dan ketika aku lihat nilai-nilaiku yang bagus itu, yang lebih bagusnya lagi aku lihat, emang akunya pas belajar ini sih lebih semangat dan juga lebih lebih bisa menyelam gitu. Jadinya kayak pas aku belajar hal itu aku bisa menyelam dalam 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 banget gitu. Dan uh, ketika ngomongin stres pas SMA gitu, pilihanku banyak banget sih dulu. Tapi semuanya tuh berkaitan sama kegiatan di luar. Karena dulu aku SMA tuh di daerah Banda Aceh, jadi kayak deket-deket pegunungan sama pantai. Jadi kalau stres ya ke pantai, Asik ya kalau Kak. stres ya touring ke gunung gitu kan. Jadi kayak memang ya beda pilihannya, cuma bedanya cuma di situ doang. Antara lebih bagus yang mana tergantung sama orangnya. Kebetulan aku memang malah aku tuh lebih senang di rumah sih, lebih senang mager-mager. Cuma kalau ke daerah-daerah luar itu cuma di jam-jam tertentu aja gitu. Jadi kalau bisa dibilang lebih bagus mana, nggak bisa bilang, karena itu tergantung orangnya sendiri masing-masing pengennya seperti apa. Cuma kalau aku dulu ya lebih enak karena pilihannya lebih banyak gitu aja. Aku sekarang kan terbatas banget gitu. Ya, benar banget sih Kak, setuju. Tapi dulu waktu kakak pas SMA gitu tuh Kak, misalnya lagi stres, capek gitu, Mm-mm. kira-kira gimana sih Kak kakak nentuin bahwa, oh iya nih, kayaknya emang aku tuh suka. Misalnya kakak tadi bilang, sebenarnya aku tuh sukanya mager-mageran daripada Mm-mm. keluar-keluar gitu. Nah, kita Mm-mm. gimana sih Kak cara taunya nih kalau kita tuh bener-bener suka banget sama satu hal itu? Karena kan mungkin aku pribadi masih seneng nih tiba-tiba, ayo mau belajar gitar, ikutin temen, ayo belajar gitar, 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 Mm-mm. gitar, tapi tiba-tiba kok kayaknya bosan ya atau apa. Tapi kan emang wajar ya kayak ada perasaan bosan dari diri kita tuh Mm-mm. sangat wajar pasti kan Kak. Mm-mm. Tapi gimana kita tahu bahwa emang itu tuh bener-bener the one gitu. Maksudnya itu bener-bener hal yang benar-benar kita suka, yang kita enjoy, yang kita senang gitu ngejalanin itu gimana sih Kak? Mm-mm. Nah, uh, mungkin aku kalau cara cari tahunya itu dengan cara kayak, kalau misalkan aku bisa ngelakuin hal ini berjam-jam tanpa ada rasa bosan gitu, berarti oke, ini emang gue suka banget dan nggak mentok, istilahnya kayak idenya ada aja muncul, pengen itu gitu. Uh, Kalau aku dulu lebih seneng baca baca komik ataupun baca buku ketika lagi stres banget, dan aku baca komik itu, baca buku itu bisa ngabisin waktu bener-bener berjam-jam tanpa harus ngerasa gue harus ngomong sama orang lain ya, atau kayak gue harus keluar nih, kayak udah nggak sehat nih, nggak ada perasaan atau pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, tapi ya enak aja, seru aja gitu. Dan memang kegiatan itu kan salah satu bentuk self care ya, kayak perawatan diri, perawatan untuk menjaga kesehatan mental kita tetap stabil dan tetap baik gitu. Kegiatan itu tetap divariasiin, jadi kayak mungkin
lebih seringnya baca buku dan baca komik itu, tapi keluarnya diselang-selingin gitu. Jadi kayak kegiatan utamanya kalau self care yang baca buku dan baca komik, ketika lagi agak malas, lagi agak bosen, ya udah keluar cari pemandangan baru, entah ke pantai atau ke pelabuhan. Kalau dulu aku gitu sih pilihannya. Mungkin kalau anak SMA zaman sekarang yang bisa dicari tahu lagi. Jadi kayak hobi itu jangan sampai cuma satu doang. Jadi harus tetap punya alternatif gitu. Karena ketika salah satu pilihan itu nggak ngefek banget, kitanya nanti bingung mau ngapain. Nanti pusing terus malah tambah stres kan. Aduh, bingung gue mau ngapain gitu kan. Jadi tetap self care ataupun hobi itu tetap harus ada alternatifnya. Kalau misalkan yang satu ini nggak ngefek, ini bisa pakai yang lain gitu. Divariasiin lah pokoknya. Gitu sih. Nah, ngomongin soal hobi itu, Kak. Nah, banyak Mm-mm. banget kan, apa sih namanya, Kak, kita punya temen nih, tapi teman-teman Mm-mm. tuh yang, masa sih hobi lu kayak gini? Masa sih hobinya cuman baca komik, atau enggak hobinya Mm-mm. cuma nulis gitu? Pasti kan ada ya, Kak, ya, kita punya temen Mm-mm. yang Pasti pasti ada. Mm-mm. kurang suportif dalam apa yang kita sukai, apa yang kita tekuni gitu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya kayak gitu tuh, Kak, apa sih, Kak, tindakan yang harus kita ambil? Gitu. Nah, pertama kita perlu tahu dulu juga kan selera orang tuh beda-beda. Dan kita nggak bisa maksain kita yang suka komik buat orang lain bisa suka suka komik juga agar mereka mau menerima kesukaan kita. Ya pilihannya cari lingkungan baru yang suportif sama hal yang kamu sukai itu. Dan selama hal yang kamu sukai itu nggak menghancurkan kamu atau nggak menyakiti kamu gitu kan. Jadi kayak istilahnya memberikan dampak positif. Kan baca komik sebenarnya nggak cuma lucu-lucuan doang, kadang dari komik bisa dapat insight baru atau baca buku juga dapat insight baru kayak atau main basket main musik kan pasti nambah jago lama-lama kan gitu. Hmm. Tapi ya itu tinggal cari lingkungan mana yang mau menerima hobinya itu gitu. Apalagi sekarang kan era sorry, apalagi sekarang kan eranya digital banget nih. Dan aku sendiri lihat bahkan kayak di baik itu di open chat sosial media, grup sosial media ataupun aku sekarang lagi sering di Discord gitu. Ada aja gitu komunitas-komunitas yang suka suka akan hal tertentu. Tinggal kita yang harus pandai-pandai dalam mencarinya. Dan kita juga penting banget buat tahu kalau hobi kita nggak harus disukai sama semua orang. Kayak gimana caranya kita berperan sebagai orang semua orang nggak mesti suka sama kita ya. Berarti kita tahu ada yang suka sama kita ternyata gitu aja sih. Mm-mm. Iya, Kak. Aku juga setuju sih, Kak, sama Kakak. Jadi kita Mm-mm. harus lihat-lihat pertemanan juga ya, Kak. Lingkungan Mm-mm, pertemanan benar. kita dan lain-lainnya kita tetap harus melihat. Nah, tapi Kak mungkin banyak banget nih dari kita-kita juga nih yang masih SMA gini, yang masih Mm-mm. cari-cari jati diri, itu kita jadi membentuk jati diri yang mungkin nggak enakan sama temennya. Itu sering banget Mm-mm. pasti Mm-mm. terjadi. Mungkin Kakak sering dengar kayak kurang enak nih sama temennya kalau misalnya bilang nolak atau nggak mau, misalnya kita Mm-mm. padahal dibilang jangan lakuin ini, kita langsung turutin karena kita lebih mendengarkan apa yang mereka mau daripada diri Mm-mm. kita sendiri. Itu kan udah Mm-mm. pasti sering banget lah, Kak. Mungkin Kakak sering dapat curhatan gitu lah ya, Kak. Mm-mm. Dan itu gimana ya, Kak? Karena banyak banget dari kita tuh pasti yang struggle banget untuk keluar dari zona itu, dari zona Mm-mm. yang kita kebentuk jadi pribadi yang seperti itu. Kalau menurut Kakak sendiri itu cara keluar dari zona itu gimana, Kak? Nah, pertama kita juga biasanya kan orang yang mengalami yang nggak enakan dan ini emang budayanya timur atau secara kolektifnya tuh kita emang suka suka mendahulukan orang lain gitu. Tega sama orang lain tapi nggak kita tega sama diri kita sendiri tapi nggak tegaan sama orang lain kan gitu. Dan biasanya emang hal ini dialami oleh orang-orang yang kurang percaya diri atau self esteemnya rendah kayak merasa dirinya tuh kurang berharga jadi harus mencari penghargaan dari orang lain gitu dengan cara yang gak enakan itu diajak apa aja mau disuruh minta apa aja mau gitu. Nah kita penting juga nih kita harus tahu kalau kita tuh memang punya rasa berharga diri kayak kita tuh berharga dan kita tuh juga bisa percaya diri dan hal ini bisa ditumbuhkan gitu. Terus yang baik lagi kayak statement yang sebelumnya gitu. Kan aku bilang kalau kita tuh nggak mesti disukai sama semua orang. Yang penting ada orang yang mau menyukai kita dan mau menerima kita apa adanya. Gitu sih. Terus juga kita bisa bentuk yang namanya tuh emotional boundaries. Jadi emotional boundaries itu adalah batasan emosional. Kayak hal-hal yang nggak boleh dilanggar sama orang lain. Dan batasan-batasan ini tergantung sama hubungan-hubungan yang kamu miliki gitu. Misalkan sama teman, terus sama sahabat, terus sama keluarga. Apa sih yang nggak boleh dilanggar sama mereka? Apa sih yang nggak boleh di
tuntut sama mereka seperti itu. Jadi kayak kita juga harus punya batasan emosional itu, dan memang bikinnya susah banget. Tapi bisa kok. Cuma pelan-pelan ya, tumbuhkan rasa berharga diri dulu aja. Kayak, aku berharga dan aku memang layak untuk diterima apa adanya, dan aku pantas untuk berteman sama siapa aja. Terus ya udah, kalau misalkan dia nggak bisa nerima aku apa adanya, kita berhak buat menarik diri dari lingkungan itu. Jadi kayak daripada kita berteman lama-lama draining, lama-lama kita yang stres, yang mending cari temennya nggak stres, yang cari temennya nggak bikin stres gitu. Cuma susah sih memang. Memang aku tahu banget susah, apalagi kan anak-anak SMA itu, aku lihat ada lingkaran pertemanan sendiri kan, ada kliknya, ada klik-kliknya, ada crowdnya sendiri, kayak geng, kayak gitu, kayak berempat atau berlima. Dan kalau misalkan nggak cocok di kumpulan itu ya nggak apa-apa, karena kita nggak harus cocok sama semua orang. Cuma kitanya takut duluan biasanya buat nanti kalau misalkan gue lepas dari ini nggak ada yang mau berteman sama gue gitu. Tapi ya balik lagi, kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Cuma penting banget tanam dulu aja rasa berharga diri sama rasa mencintai diri sendiri gitu. Baru bisa ke step berikutnya, yaitu bikin batasan emosional yang jelas seperti itu. Betul sih Kak, aku setuju banget. Mm-mm. Aku sendiri secara pribadi itu adalah tipe anak yang emang gak enakan gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai mengerti lah Kak, harus punya batasan yang bener banget kayak Mm-mm. kata tadi Mm-mm. Kakak bilang. Aku mulai belajar untuk tahu nih temennya ini, batasannya cuma hanya sekedar sampai ini. Atau enggak, nanti Mm-mm. aku sendiri yang malah tersakiti Iya gitu. Bahasa benar. gaulnya kayak gitu. Nah, Mm-mm. tapi emang aku belajar banget sih Kak, kayak gitu. Dan emang bangunnya emang susah ya Kak, pasti. Mungkin Kakak juga Iya. pasti udah melewati masa-masa itu, udah melewati merasakannya Mm-mm. ya Kak. Mm-mm. Pasti udah kayak gitu. Terus kalau misalnya nih Kak, kita kan dalam PJJ-PJJ gini nih ya Kak, udah banyak banget lah Kak, kita harus menyesuaikan lah dengan lingkungan dan Mm-mm. lain-lain. Sekolah dari rumah, kita Mm-mm. yang buat agak lebih down sedikit gitu lah ya Kak, karena kita nggak bisa lihat teman-teman. Dan Mm-mm. mungkin Mm-mm. yang pelajarannya, jujur di penabur, pasti pelajarannya tuh sama ketatnya dan sama penuhnya Iya. sama kayak kita sekolah biasa. Jadi Mm-mm. kadang-kadang ketika kita dihadapin sama ulangan tuh nggak siap. Nah, sebagai remaja gitu Kak, gimana sih Kak cara kita untuk mempersiapkan diri kita biar ngejalanin ini tuh lebih uh, dengan sukacita gitu Kak, dengan senang hati ngejalaninnya tanpa Mm-mm. tekanan gitu Kak. Karena mungkin karena tekanan yang lain, aduh PJJ nggak bisa ketemu temen gini-gini, ditambah ulangan, ditambah tugas, itu gimana sih Kak cara kita ngatasinnya? Nah, pertama kita harus bisa nerima keadaan dulu, sama nerima diri sendiri dulu. Kalau memang keadaannya seperti ini, dan kita sebagai anak-anak SMA tentunya punya keterbatasan dalam mengubah situasi gitu. Kan kita bukan pejabat kali yang langsung minta PJJ dihapuskan, atau kayak Bener mau banget. masuk sekolah dari sekolah langsung, sekolah offline, nggak sekolah online lagi. Jadi kita harus terima dulu. Kalau memang ada hal yang nggak bisa kita lakukan, tapi ada hal yang bisa kita lakukan juga. Pertama penerimaan diri dulu. Setelah itu uh, ini sulit mungkin ya, karena kita kan memang anak-anak SMA yang masih suka eksplor diri, main-main gitu, cari kegiatan lain yang lebih senang daripada kewajiban kita sendiri. Cuma kuncinya di situ, kita bikin jam atau to-do list gitu, kayak jam segini sampai jam segini gua bakalan belajar ataupun ngerjain tugas. Itu patokan banget, kayak harus diikutin banget, jangan sampai dilanggar. Kita jadi kayak bikin batasan emosional sendiri ke diri sendiri juga, nggak sama orang lain doang gitu. Habis itu di jam segini sampai jam segini itu adalah self care, dan itu tidak boleh dilanggar juga. Ketika di jam itu sebisa mungkin istirahat tanpa ada gangguan dari orang tua ataupun dari tugas-tugas yang lain. Kayak kamu juga harus bisa komunikasi yang baik juga sama orang tua, biar orang tua ngerti. Karena aku tahu juga kan, meskipun kita sekolahnya di rumah, tapi kadang-kadang pas lagi kerja tugas suka disuruh ini itulah, kayak beresin kebun lah, atau nyuci piring lah, atau ngepel lah, kayak gitu. Jadi mungkin harus belajar negosiasi kali ya, negosiasi sama orang tua gitu, nentuin kapan ngerjain kerjaan rumah, kapan ngerjain kerjaan sekolah, kapan kamunya bisa istirahat. Dan kalau misalkan tugas kamu banyak banget sampai nggak bisa istirahat juga karena ditambah sama tugas rumah, omongin sama ke orang tua kamu, kasih lihat langsung jadwal jadwal sekolah kamu seperti apa, beban tugas kamu seperti apa, supaya mereka ngerti. Memang kita kadang canggung sih ngomong sama orang tua, apalagi secara terbuka gitu kan, apalagi disuruh curhat sama orang tua, kadang-kadang kayak malu atau tengsin gitu. Bener Tapi banget.
Itu harus dilakuin biar kitanya juga bisa lebih semangat lah mungkin ya ngejalanin sekolah online ini gitu. Jadi kayak secara terbuka aja dan dengan harapan orang tua bisa ngerti. Kalau misalkan nggak mau ngerti, ya udah kamu udah berusaha, kamu udah bagus. Setidaknya kamu udah mencoba dulu. Setelah itu ya uh, diatur lagi jadwalnya sefleksibel mungkin ya kamu gitu. Dan kalau misalkan yang penting kan sekarang tugas kewajiban itu selesai dulu baru self care-nya atau baru istirahatnya. Dan ketika self care jangan sambil ngerjain tugas karena nggak akan efektif berarti istirahatnya gitu sih. Jadi kayak memang harus komunikasi terbuka sama orang tua biar mereka bisa ngerti bebannya kita sebagai remaja itu apa. Kita tuh juga punya beban, nggak hahaha doang kan gitu. Bener banget sih Kak, ngomongin soal orang tua, pasti banyak banget nih teman-teman kita yang kayak, aduh orang tua tuh udah susah banget. Misalnya kayak kita udah nggak bisa klop gitu sama orang tua. Bingung cara ngomongnya tuh gimana sih sama orang tua. Mungkin karena emang wajar ya Kak, perbedaan zaman kita juga sama orang tua. Tahun 19-an sama 2000 udah pasti beda, udah jelas beda. Beda banget. Cuman kira-kira gimana sih Kak cara ngomong yang baik, sesopan mungkin yang buat orang tua juga lebih mengerti gitu Kak. Apa yang kita rasain tuh gimana sih Kak ngomongnya. Jadi kita bisa mendapatkan waktu yang kita mau juga, kita bisa menyampaikan apa yang kita mau dengan semaksimal mungkin dan dengan baik itu caranya gimana sih Kak? Pertama kita juga harus paham dulu kayak orang tua kita bukan orang tua yang sempurna gitu. Kan ada gapnya juga. Kita nggak bisa maksa mereka supaya bisa nerima kita apa adanya, bisa ngertiin semua tugas-tugas kita gitu. Jadi pertama pahamin itu aja dulu. Terus pertama ketahui juga kalau memang ada perbedaan zaman. Apalagi kan tadi aku sama kalian aja beda zamannya gitu. Aku yang masih muda gini gitu. Terus ini emang agak tricky banget sih, agak sulit banget. Tapi lihat-lihat dulu mood orang tuanya juga. Kayak misalkan kalau mereka baru pulang kerja, kamu langsung suguhin, "Kak, aku nggak mau ngerjain tugas rumah dulu ya, banyak tugas gitu, bla 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 segala macam." Otomatis orang tua kebanyakan bakalan ngamuk dulu kalau kayak gitu kan baru pulang kerja kita ngesuguhin informasi yang harus mereka pikirin gitu, belum belum ada jedanya gitu. Jadi kayak mereka pulang jeda sejam 2 jam, baru komunikasinya ya secara pelan, secara lemah lembut, tapi jelas dan tegas juga kayak aku nggak bisa diganggu di jam segini karena tugasku banyak gitu segini. Dikasih tahu juga beban tugasku seperti ini nih, ada list-listnya gitu. Terus dikasih tahu juga jadwal sekolah kamu seperti apa. Jadi mereka oh alasannya gini. Jadi kayak kita tuh jelas bisa bisa kasih tahu secara jelas dan tegas. Tegasnya ini bukan marah, tapi tegasnya ini kayak ini beneran nggak bisa diganggu gugat gitu. Memang ini kewajiban aku sekolah kan mereka juga nggak mau dong kalau nilai kita berantakan nantinya gitu. Orang tua juga pada umumnya juga nggak mau dong kalau anak stres gara-gara sekolah dan juga gara-gara di rumah gitu. Karena aku sendiri juga banyak nanganin kasus teman-teman anak SMA yang susah gitu ngebagi waktu antara tugas rumah, tugas sekolah sama mereka istirahat. Aku tanya kenapa? Karena mereka memang sebelumnya belum pernah ngomong, belum pernah coba, udah takut duluan. Aku tahu itu memang takut dan susah, tapi dicoba dulu. Dibikin aja daftar-daftar yang harus dikasih tahu biar kamunya juga nggak ngeblank pas bilang sama orang tua. Takutnya lihat mukanya doang langsung takut gitu mungkin kan suka ada yang seperti itu gitu sih. Jadi kayak ya lihat mood-moodnya juga, terus kita juga harus belajar memahami orang tua kita seperti apa. Jadi jangan minta orang tua paham kita juga, paham kita doang gitu sih. Dua arah kan jadinya kan seperti itu. Bener sih Kak, berarti selain kita harus berani sama orang tua juga, kita pertama emang harus ngertiin diri kita sendiri juga ya kayak yang tadilah yang kita awal-awal kita bahas, kita tahu apa yang kita mau, kita daftar, kita buat list dengan rapi, terstruktur, lalu kita sampaikan ke orang tua kita apa mau kita mungkin dengan cara-cara demikian gitu lah Kak, sampai mereka mau. Kita bahas mungkin sekarang tentang teman-teman juga kali ya Kak, lingkungan sekolah selama PJJ juga. Nah, kalau selama PJJ ini kan kita susah banget nih ya Kak, ketemu orang. Kita bisa ketemu orang tuh, palingan aku kayak aku sama Kakak nih, harusnya kan kita bisa ketemu langsung, tapi malah lewat Zoom kayak gini kan Kak. Nah, kalau misalnya dengan cara seperti itu Kak, kita tuh mau ketemu orang baru atau mau kenalan gitu Kak, itu menurut Kakak wajarnya itu
kita mengenal apanya dulu sih Kak, dan berapa lama waktunya sampai kita benar-benar baru bisa yakin dan mungkin bisa menjadikan dia benar-benar teman atau kita percaya sama dia gitu selama Zoom-an kayak gini tuh gimana sih Kak? Itu agak sulit tuh menurut aku karena apalagi misalkan kita cari temennya dari online gitu. Kalau kalau anak-anak SMA kan grup-grup komunitas kali ya, atau Discord atau Discord. open chat, terus juga ada line ya open chat lain gitu atau Facebook gitu atau Twitter gitu. Pertama kita harus tahu juga kayak ada informasi yang nggak boleh kita bagikan kepada orang di internet sedekat apapun kita sama dia, karena mau sebagus apapun impressionnya dia ke kita, itu kita tetap cuma lihat apa yang dia tunjukkan doang, bukan kita lihat apa yang tidak dia tunjukkan. Kayak misalkan uh, kalau secara offline kita baru bisa dibilang kayak gue kenal banget sama dia ketika kita lihat dia udah marah secara langsung, atau ketika dia lihat dia udah sedang mengalami kesusahan atau lagi sakit atau lagi dapat rezeki ataupun bahagia banget gitu. Tapi kan kalau di Discord ataupun di media online, apa yang mereka tunjukkan adalah hal yang mereka ingin tunjukkan, bukan secara natural. Jadi kayak image-nya itu diciptakan. Jadi kayak ada batasan-batasan, tetap ada batasan ketat yang nggak boleh dilanggar ketika dekat sama orang di online. Kayak alamat alamat tempat tinggal, terus juga detail-detail kontak, kayak kontaknya cukup, misalkan kayak di Discord, kontaknya cukup di Discord doang, jangan sampai ke WhatsApp atau jangan sampai ke Line gitu. Atau kalau misalkan Mas udah agak percaya nih, boleh lah mungkin kontak-kontakan IG. Tapi kan kita juga harus tahu nih yang di IG informasi apa sih yang kita tampilkan selama ini gitu. Jangan sampai informasi detail rumah kamu di IG juga gitu. Jadi orang tinggal cari tahu di IG udah ketahuan. Jadi kayak dari kitanya juga perlu mawas diri, meskipun kita nggak boleh seuzon atau nggak boleh berprasangka buruk, tapi kita tetap harus mawas diri, kayak bikin batasan baru untuk teman-teman online. Uh, Informasi apa aja bisa kita bagikan ke mereka. Kalau misalnya terlalu personal, itu udah jangan sampai dibagikan, kayak riwayat seksual, aktivitas seksual, kayak dulu pacaran ngapain aja kayak gitu-gitu. Pasti ada aja tuh orang-orang mesum seperti itu di internet kan. Nah, kalau kita ngomongin berapa lama kita bisa bilang oh ini emang temen gue banget nih. Aku nggak bisa bilang kayak patokan waktunya ya, karena teman itu adalah hubungan dua arah di mana ada apa sih, emosional connected, terhubung secara emosional. Kita ngerasa klik banget sama dia. Dan kadang hal ini bisa dicapai dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan. Tapi bukan berarti dalam 1 atau 2 bulan itu bisa dialami sama semua orang. Itu tergantung banget, dan jadi kayak nggak ada patokan waktunya juga kalau menurut aku. Cuma menurut aku yang harus diingat terus adalah informasi yang kita bagikan harus dipilih-pilih banget, jangan sampai semuanya dikasih. Kayak yang tadi nomor WhatsApp, alamat rumah, terus misalkan foto satu badan, atau kayak cukup muka atau bagian poni doang. Kadang kan juga ada suka kayak bikin alter akun kan, kayak akun yang dipakai cuma buat main ini doang. Kalau WA beda lagi cakupannya, udah yang ada teman-teman sekolah seperti itu. Dan gak ada salahnya sih mau kenalan sama orang-orang online, karena kita juga pengen cari relasi yang punya kesukaan yang sama kan sama kita, seperti itu sih. Bener sih Kak, karena kan kita juga nggak kenal secara langsung, kita nggak bisa ketemu langsung, bisa juga foto yang dia pakai di pic profile juga foto orang lain, kan kita juga nggak ada yang tahu ya kayak. Itu yang ditunjukkan adalah yang ingin dia tunjukkan, bukan apa yang dia tunjukkan adalah hal yang sebenarnya. Kadang seperti itu. Aku juga setuju sih Kak, jadi kita emang benar-benar harus hati-hati. Nah, ngomong-ngomong soal teman-teman itu Kak, kan pasti wajar ya Kak ya, kita mungkin nggak cocok sama satu orang atau 2 orang gitu Kak, atau mungkin orang yang baru kita kenal. Nah, sebenarnya cara kita untuk mengasihi diri kita sendiri gitu kan mungkin bisa aja dengan menjauh dari orang tersebut gitu Kak. Nah, kira-kira cara kita untuk ngomong ke orang tersebut atau kita harus menjauhi itu gimana sih Kak? Kan lagi marak-marak ini Kak, ghosting gitu. Nah, itu kan aku yakin juga ghosting bukan hal yang baik juga kan Kak. Dalam memutuskan hubungan atau berbicara dengan baik itu kan pasti ghosting bukan jalan yang paling baik gitu Kak.
Kira-kira gimana sih Kak, ketika kita mungkin kurang cocok atau kurang srek sama orang tersebut, gimana caranya kita biar dengan sesopan mungkin dan dengan dia bisa mendapatkan, dia mengerti apa yang kita mau, itu caranya gimana sih Kak? Ngomongnya. Hmm, cara terbaik adalah memang to the point, langsung jujur apa adanya gitu, tanpa ada bumbu-bumbu manis atau pakai janji-janji palsu gitu. Mungkin bisa dibilang kayak nanti kapan-kapan ketemu ya, kapannya kapan gitu. Itu kan janji palsu sebenarnya kan. Jadi kayak nanti itu kapan-kapan nih kita kita ini itu bareng, kapannya kapan kan gitu. Jadi kayak itu tuh salah satu janji-janji palsu gitu. Misalkan kayak kayak kalau misalkan aku sih, kalau aku orangnya to the point banget ya, mungkin karena udah umur segini dan juga udah banyak pengalaman ngadepin orang-orang yang banyak yang aneh-aneh gitu menurut aku. Aku to the point aja kayak kayaknya aku sama kamu mungkin cuma nyampe sini aja deh. Eh, jangan lebih dekat lagi. Tapi kalau menurut aku yang anak-anak SMA bisa lakukan adalah ketika mereka udah menyalahi batasan emosional yang kita ciptakan itu. Ketika permintaan mereka udah memberatkan kita. Kayak misalkan 24 jam per 7 teleponan atau WhatsAppan atau chattingan. Itu kan bagiku atau menurutku kayak itu tuh memberatkan semua orang karena nggak semua orang bisa standby online di HP gitu. Kalau misalkan dia sampai menuntut seperti itu, langsung to the point kita kayak, sorry, kalau 24 jam per 7 itu gue nggak bisa sih. Mungkin mungkin kayak misalkan sehari 3 jam teleponan atau kayak 2 jam teleponan. Senyamannya kalian aja, tapi dikasih pilihan kayak gitu. Kalau gue sih nggak bisa sih. Jadi kayak tetap diutarakan nggak bisanya kita. Alasannya kenapa? Kayak kita punya kehidupan lainnya, ada tugas, ada hobi, ada mau ngobrol sama temen yang lain, gitu. Dan kasih pilihan kalau kamu mungkin bisa ini hubungi atau dimintain sesuatu dalam hal ini kayak bantuin apa sih informasi tugas, referensi tugas. Kalau nyontek nggak boleh kayak gitu. Atau kalau minjem duit nggak boleh kayak gitu juga kan ada. Ini kayak langsung dibicarakan, langsung ditolak aja. Dan kita memang kadang nggak enak, tapi kita berhak kok bilang enggak ke orang itu. Dan kalau misalkan orang itu nggak mau terima, malah lebih baik kitanya langsung mundur. Kalau kita paksain temenan sama dia, lama-lama ya kita terbebani, makin stres juga, dan lama-lama makin menuntut dianya. Kan seperti itu. Jadi memang harus to the point secara langsung gitu. Kalau misalkan masih nggak enakan juga, dibatasin responnya. Kayak kita balas chat dia dikasih jeda. Itu kan sebenarnya kayak kode Udah nggak dari nyaman kita gitu. ke dia tuh udah gak nyaman gitu. Aku yakin kalau orangnya peka, dia bakalan paham. Kalau misalkan dia emang batu banget, tetap lakuin aja hal yang sama kayak dikasih jeda tiap mau balas. Kapan kamu moodnya aja, kapan kamu, ya udah deh balas deh, atau lagi kosong banget, ya udah gue balas aja gitu. Tapi kalau misalkan tiap diangkat, misalkan dia sampai intrusif banget, sampai menelpon gitu, dibiarin aja, tapi dijelasin kalau gue tuh gak nyaman teleponan gitu. Kan aku tahu beberapa orang yang memang nggak nyaman banget buat nelpon, tapi chattingan lancar. Ada yang nggak nyaman chattingan, tapi teleponan lancar. Memang tergantung orang-orang juga kan. Tapi lebih baik seperti itu, to the point, kasih tahu alasannya, kasih tahu pilihannya apa. Kalau misalkan dia masih tetap mau berhubungan sama kita, gitu sih. Kasih batasan juga ya, kayak apa, balik lagi Mm-mm. ke batasan yang kita miliki. Batasan-batasan itu emang wajib banget dimiliki sama semua orang, meskipun kita masih remaja. Malah Nah, menurutku pas kita remaja, latih bikin batasan supaya dewasanya kita makin lebih bisa tegas gitu. Jadinya kita pas dewasa nanti nggak enakan juga sama orang. Apalagi kalau dewasa bisa lebih kejam lagi di dunia kerja gitu. betul. Apalagi di kuliah lagi tuh bisa lebih kejam lagi sih menurut aku. Karena tugasnya lebih gila lagi nanti. Mm-mm. Gitu Betul sih. banget sih, Kak. Tapi Hmm. emang susahnya, emang bahkan anak-anak remaja zaman sekarang ada aja yang pasti dalam pertemanan tuh memaksa maunya apa yang dia mau itu harus diutamakan. Nah itu tuh menurut aku, emang aku pribadi tuh masih susah ya Kak, kalau misalnya udah ada temen yang maksa banget gitu, misalnya harus A atau enggak kayak dia maunya apa kita harus ikutin, terus dia buat kita nggak nyaman, kita udah ngomong juga dia tetap nggak mau.
dengerin, dan ketika kita Mm-mm. malah baik sama dia, kita jawabin lagi chat-chatnya dan lain-lain, orangnya malah melakukan hal yang sama gitu Kak. Nah, Mm-mm. kalau dari segi udah seperti itu Kak, kita lebih baik langsung pergi aja, langsung udah cukup sampai di sini aja, gini, langsung Mm-mm. udahin hubungannya, atau kalau menurut Kakak gimana gitu Kak? Atau ada jalan yang lebih baiknya lagi? Pertama kita pahami juga kan ya, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan ya reaksi sama respon kita terhadap orang itu. Yang nggak bisa kita kendalikan adalah perilakunya tuh orang. Kalau misalkan udah batu banget dibilangin nggak bisa, diminta pengertian dan nggak mau, dikasih pilihan dan nggak memilih, tetap pengen dia, mending mundur aja perlahan. Mending mundur aja langsung dari pertemanan seperti itu. Karena uh, orang yang toxic seperti itu lama-lama ya bakalan sendiri juga. Dan kalau misalkan dia tahu dia punya masalah, dia akan refleksi dan berusaha mengubah dirinya sendiri. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain, kita bisa mempersuasi. Tapi pilihan untuk merubah itu tetap dari orangnya itu, bukan dari kitanya. Jadi mending mundur aja. Sama kayak aku tuh, ini kan sebenarnya polanya sama kayak hubungan yang toksik gitu. Benar. Dan setiap hubungan toksik yang aku dengerin curhatannya, rata-rata seperti itu polanya. Kayak udah dibilangin dia apain segala macam, nggak mau paham, tetap maksa, mending putus kalau kataku. Daripada ditahan-tahanin juga emang ada harapankah dia mau berubah ke depannya gitu. Apakah ada buktikah dia mau berubah gitu. Misalkan kita udah bilang, dia janji mau berubah tapi diulangi lagi. Kalau gitu mah daripada kita makan janji mulu, mending kita sehat-sehat sendiri aja, dianya biarin aja kayak gitu. Memang kadang-kadang kita dilihat sebagai orang yang kejam, tapi aku nggak melihat itu sebagai hal yang kejam, tapi aku lihat itu sebagai itu adalah tindakan kita buat self love kita sendiri. Karena hubungan yang paling penting adalah tetap hubungan kita sama diri kita sendiri, bukan hubungan kita sama orang lain. Menurut aku seperti itu. Aku juga setuju banget sih Kak sama Kakak. Mungkin banyak banget ya teman-teman kita yang udah remaja lah, wajar punya pacar, Mm-mm. wajar banget. Tapi mungkin emang kita juga harus tahu juga kalau emang hubungannya udah mengarah ke arah yang nggak baik, lebih baik mendingan Mm-mm. stop. Kata Kakak Kariski tadi, emang Mm-mm. kita lebih baik untuk stop dan lebih memedulikan apa yang kita rasakan. Emang bener sih Kak, janji itu gimana ya Kak? Emang susah sih ya Kak janji itu. Kita Mm-mm. kadang bisa percaya, kadang-kadang enggak. Tapi emang kalau udah berkali-kali diungkit-ungkit terus, ya janji lagi, lebih baik Mm-mm. sudahi aja gitu ya Kak. Daripada Iya. kita sendiri yang berlarut dalam hal tersebut. Mm-mm. Betul banget sih Kak. Terus kalau menurut Kakak sendiri nih, dalam masa-masa seperti ini gitu Kak, hal apa sih Kak yang kira-kira dapat lebih memajukan atau improve masa-masa PJJ kita, masa-masa pertemanan kita, masa remaja, Mm-mm. pertemanan, dan plus-plus PJJ ini, plus-plus di rumah aja, itu apa sih Kak? Apa yang bisa buat kita lebih berkembang, buat kita lebih bisa menikmati juga masa-masa seperti ini? Kira-kira apa aja sih Kak? Uh, aku selalu tekanin kayak kita tetap harus bisa self care, kayak tetap rutin self care. Self care itu nggak mesti harus yang mewah-mewah, makan makanan mahal ataupun kayak pergi liburan keluar negeri ataupun keluar kota gitu. Self care itu bisa sesimpel kayak kita mandi pagi, mempercantik diri atau mempertampan diri kayak dandan, potong rambut. Kalau misalkan anak-anak SMA mungkin udah ada beberapa orang yang udah cukur kumis segala macam gitu kan, skincarean, Skincare, itu bener juga banget itu Kak. juga self care kan. Meskipun skincare itu tidak merubah konstruksi tengkorak kita, tapi kan kulit kita makin glowing, terus juga kita ngaca juga enak gitu, kita selfie juga enak kan, lebih pede jatuhnya seperti itu. Dan self care ya itu tadi perawatan diri secara higienis kayak kebersihan diri, bisa mulai dari makanannya nggak mesti yang mahal tapi cukup enak aja buat kamu. Misalkan kayak coklat, kalau aku dulu bahkan suka nyetok coklat-coklat gopean yang koin-koin gitu dulu Enak di itu kamar Kak. aku. Iya, jadi tiap sambil ngerjain tugas aku makan itu, aku dulu makan itu kayak gitu, yang murah-murah aja tapi yang penting enak aja makannya gitu. Terus hobi ya bisa main game. Aku malah kayak, kan banyak orang yang bilang kalau main game nanti kecanduan. Nah, yang penting adalah waktunya. Yang penting kita bisa bagi waktu.
gitu. Kapan main game, kapan harus ngerjain tugas atau belajar segala macam. Self care penting. Terus yang kedua kayak gini sekarang kita ngobrol sama orang lain, sempet-sempetin aja. Kadang ada yang merasa segan kan, takut ngeganggu lah, takut nanti nggak bales, takut dia merasa terusik. Tapi kita juga kadang nggak membayangkan, mungkin orang juga sama kayak gue, kesepian juga mungkin, kayak pengen ngobrol juga, cuma dia aja mungkin kayak gue juga, tanggung gitu, segan gitu. Mulai dari chat aja dulu iseng, mau ngobrol nggak, atau mau teleponan nggak, atau mau video call kayak gini nggak, kayak gitu. Jadi kayak hubungan relasi tetap harus dijaga, baik sama teman-teman di sekolah maupun sama keluarga. Kalau misalkan hubungan keluarga memang harmonis gitu. Seperti itu memang tetap self-care, hubungan relasi, hobi tetap lakuin. Jangan sampai kayak, oh kalau misalkan lagi sedih, ya utarakan sedihnya. Sedih, misalkan cari teman curhat yang bisa kamu percaya gitu, yang nggak bocor ceritanya. Kadang-kadang aku suka dengar curhatan kayak, dia teman baik aku, dia teman dekat aku curhatin tapi kok malah bocor. Nah, memang kadang teman dekat itu tidak cocok untuk dicurhatin. Tapi curhat itu lebih baik sama orang menurut kita bisa dipercaya. Meskipun gak deket-deket banget, tapi dia kita lihat bisa jaga rahasia dan juga bisa berempati sama ceritanya kita. Kadang kalau sama orang yang deket tuh kayak saking deketnya, dia bercandanya banding-bandingin. Ah gitu aja lah gua gitu, mending gitu, masih mending lah gua. Kadang-kadang kan saking deketnya bercandanya kayak gitu kan, agak-agak kasar, tapi kita di saat itu nggak ngarepin balasannya seperti itu gitu. Jadi curhatkan sama orang yang dipercaya aja daripada sama yang di dekat. Kalau kebetulan yang dekat itu bisa dipercaya, itu lebih bagus gitu sih. Jadi kayak ya itu, tetap explore hal-hal apa yang kalian sukai, yang baik buat kalian, bisa produktif juga. Terus self care utama, jalan terus, perawatan diri, baik itu dari kulit, kebersihan, makanan, kegiatan, dan juga hubungan relasi seperti ini gitu. Banyak aja ngobrol gitu sih. Setuju sih Kak, apalagi masa kayak gini ya, kita senyaman-nyamannya kita, yang penting sopan santun juga ya Kak. Kita ngomong, minta izin sama orang tersebut kayak, Kak ayo gitu, kayak Zoom yuk, kangen nih, kayak gitu kan. Yang penting sama-sama ngobrol dulu nih, kayak punya waktu nggak, atau nggak gimana. Terus kita ngobrol dulu, atau nggak nonton bareng kan ya, walaupun online gini, nobarnya ada satu lah yang share screen gitu ya kayak di Discord biasanya bisa Ya, tuh bisa satu orang yang share screen, terus kita sama-sama nobar bareng sambil ngobrol-ngobrol, itu juga nggak salah ya kayak, dan itu emang kegiatan yang bisa kita sambiin lah walaupun di tengah banyak tugas mungkin ya kayak tugas sekolah dan lain-lain. Kayak gitu ya Kak palingan. Apa ya, mungkin kita udah hampir bahas semua kali ya Kak ya. Apa mau bahas hubungan percintaan juga kah? Aduh, tapi bener loh Kak, kita anak-anak yang usia-usia SMA gini ya kayak pasti usia-usia dimana kita tuh nyobain rasa pacaran tuh gimana sih, kayak gitu. Pasti ada aja ya teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi masa PDKT, atau mungkin sekarang lagi udah pacaran yang berapa tahun mungkin dari SMP dan lain-lain. Kakak, untuk menutup nih, ada nggak sih Kak tips-tips gitu, tips-tips yang pamungkas banget gitu untuk kita ketika ketemu orang apa yang harus kita lakukan, terus ketika titik-titik tertentu kita harus stop dalam hubungan itu, atau enggak kayak gimana sih Kak cara kita deketin orang itu yang udah pasti membuka aslinya dia tuh kayak gimana? Ada nggak Kak tips-tips pamungkas nih? Pamungkas ya. Kalau ngomongin soal pacaran kan sebenarnya kayak kalau kita bilang tugas perkembangan tuh bukan tugasnya gitu. Bukan tugas anak SMA buat cari pacar. Cuma memang pengen dan sekalian ya explore diri juga kan, biar tahu kita sukanya tuh diapain, kita sukanya tuh digimanain sama orang lain. Dan kadang memang perhatiannya orang yang statusnya pacar sama statusnya teman bisa beda banget kan. Nah, kalau kayak tips-tips pamungkas kayak gimana caranya bisa tambah sayang mungkin ya, tambah sehat gitu hubungannya. Cari tahu love language-nya kamu sama pasangan kamu seperti apa. Love language itu bahasa bahasa cinta. Itu tuh ada alat ukurnya gitu di internet. Jadi bahasa cinta tuh ada 5. Ini pernah aku bawain juga di salah satu server.
Itu ada physical touch, ada obrolan, ada apa sih, word of confirmation, Iya, giving gifts, acts of service, sama quality time. Jadi kayak itu tuh yang nentuin kalau kamu gimana cara ngekspresiin cinta kamu, terus kalau kamu gimana sih caranya biar bisa lebih merasa dicintai sama pasangan kamu seperti itu. Kapan kita harus mundur dari suatu hubungan eh, percintaan ketika udah nggak sehat? Ketika mereka udah terlalu demanding, kayak minta ini itu. Apalagi kalau sampai minta foto-foto yang nggak senonoh gitu, minta foto nude kah atau VHS kah yang sekarang trennya seperti itu, atau pap-up gitu lah. Menurutku itu udah langsung bisa mundur sih, langsung mundur aja. Karena itu udah red flag banget kalau misalkan dia secara pacaran dan online gitu udah berani kayak gitu. Who knows ketika ketemu langsung kamu bakalan diapain atau bakalan minta diapain gitu, minta apa gitu. Pas kayak gitu udah harus mundur. Karena aku udah dengerin banyak banget kasus-kasus revenge porn, kayak di blacklist apa sih, di blackmail kalau misalkan gak mau ngelakuin sesuatu, nanti fotonya bakalan disebarin kemana-mana kayak gitu. Atau enggak teksnya kayak SS, screenshot chatnya itu bakalan disebarin kemana-mana. Itu bahaya banget kan. Dan kasusnya sendiri di Indonesia udah banyak banget seperti itu. Jadi jangan sampai kita-kita kena kasus-kasus yang seperti itu. Kapan kita, oh ya, aku perlu nambahin juga ketika mereka udah suka nge-guilt trip, kayak bikin kita merasa bersalah. Kayak, iya sih, aku emang kayak kata-katanya pasif agresif kayak gini. Iya sih, aku ngerti sih kamu emang nggak mau teleponan kan sama aku karena aku tuh emang nggak penting, emang tugas kamu lebih penting atau teman kamu lebih penting. Itu menurutku udah bendera merah buat buat mundur sebenarnya. Karena baru pacaran aja udah nge-guilt trip, apalagi udah atau udah ketemu nikah langsung, kayak ketemu langsung nanti ya bisa lebih parah lagi seperti itu. Nah, untuk tahu kapan kapan kita tahu nih anak emang udah nunjukin hal yang aslinya. Wah, aku sampai sekarang mungkin aku sendiri belum dapat jawabannya kali ya. Karena aku punya mindset yang pola pikir yang menurut aku apa yang ditampilkan di online itu adalah apa yang mereka ingin tampilkan. Jadi kita nggak bisa tahu kecuali ketemu langsung, kecuali langsung interaksi, baru tahu aslinya gimana. Seperti itu. Karena baik dari suara, foto, cara nulis, itu tuh bisa dibikin semuanya. Apalagi di internet kan. Kalau di real life ya, kita bisa tahu lah, pokoknya kerasa lah energi-energi bohongnya kayak gimana gitu. Jadi gitu. Jadi kalau menurutku, jurus pamungkas biar tahu dia orang asli apa enggak, sulit kali ya. Tapi kalau misalkan omongannya udah nggak konsisten, dulu bilang ini sekarang bilang kayak gini, berarti udah faking banget orang kayak gitu sih paling. yang penting berarti kita tuh intinya harus kenal juga sama orang itu. Dan balik lagi sama yang kita tadi udah omongin, kalau Mm-mm. kita mau nolak atau nggak cocok itu wajar. Bener nggak? Wajar banget, itu nggak apa-apa Wajar. banget. Semua boleh punya pilihan, semua boleh punya pendapat seperti Iya, itu. betul banget. Jadi kalian semua mungkin yang dengerin podcast kita atau yang dengerin dari YouTube, yang ngeliat, yang nonton, wajar Mm. banget kok kalau misalnya emang mau nolak, atau wajar banget kok ketika kita ngerasa nggak cocok sama satu orang tuh wajar. Apalagi Mm-mm. masih masa SMA gini ya, kayak kita Iya. masih ketemu banyak orang, nanti masih kuliah, masih kerja, masih banyak Mm-mm. banget orang yang kita bakal lebih kenal lagi, kita bisa perdalamin lebih dalam lagi. Jadi jangan cuma stuck sama satu masalah atau sama satu orang yang malah buat kita nggak bisa self love, yang buat mental health kita juga makin turun, yang kita jadi kurang menghargai diri kita sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Nah, karena waktu udah habis, apalagi seru banget pembahasannya, seru banget. Kayak kita Mm-mm. harus sebentar lagi akan berpisah sama Kak Rizky. Makasih banyak ya Kak atas Yuk. waktunya hari Mm-mm. ini. Mungkin yang mau follow-follow Kak Rizky, bisa mau follow di mana, Kak? Oh, boleh di Instagram aku di rizky__i. Aku di Instagram mostly memang nge-share konten-konten kesehatan mental. Jadi kalau misalkan butuh referensi atau butuh informasi layanan bantuan kesehatan mental, bisa hubungin aku dari Instagram aku. Kayak gitu sih.
yang mau curhat-curhat tuh, yang masih bilang, aduh kurang banget nih Nah, waktu podcastnya, boleh, boleh, silahkan. boleh. Boleh banget, boleh banget. Silahkan langsung ya Kak, bisa konsultasi online. Mungkin kalau udah offline mungkin bisa lah ya Kak ketemu langsung atau cuma ngobrol-ngobrol. Cuman Boleh, karena boleh, boleh. pandemi, jadi kita harus Mm-mm. bisa menyesuaikan untuk ngobrol sama Kak Rizky online aja. Mungkin nanti bisa Discord atau telepon ya kayak Mm-mm. chat chatting bisa. Mm-mm. Makasih banyak ya Kak, apalagi asik banget Kak. Ya ampun. Iya, sama-sama. Aduh. Ya, padahal aku bakal kangen banget sih sama kakak kayaknya dari podcast ini. Kayak ngobrol-ngobrol sama kakak. Nanti DM-DM-an aja ya, Kak di Iya, Instagram. iya, iya. Nanti aku share-share juga kapan aku nge-host di podcast tentang kesehatan mental kan. Aku emang Iya, lagi banyak project seperti itu di Discord barengan ini. Hmm. iya, sukses selalu ya Kak. Kita Yuk, semoga bisa ketemu lagi sama kakak. Amin. amin. Amin bisa ketemu Ah, ah, lagi, ah. ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bahas yang lain ya kayak yang lebih mendalam ya kan Kak. Kan Boleh, masih boleh, boleh banget. masih luas banget kan Kak ya gaya cakupan Benar, kita yang kita bisa benar, bahas. benar. Hmm. Mungkin nanti suatu saat kita bisa ngomong lagi sama Kak Rizky. Terus jangan lupa juga teman-teman di rumah, teman-teman yang di rumah masing-masing, yang sekolah, terutama yang sekolah di penabur atau di luar penabur, kita anak OSIS penabur lagi adain acara namanya Dudu. Jadi gitu dari untuk kita bisa, sebenarnya harusnya ada nih Kak, kita dari untuk. Jadi itu ada Hmm. satu orang yang mau nyampein pesan gitu ke kita, terus Hmm. nanti kita bacain gitu Kak di sini, sekalian yang Oh. bisa berhubungan gitu sama apa yang kita lagi bahas kayak gitu. Jadi Hmm. bisa banget. Nah, itu sayang banget hari ini masih belum banyak. Jadi kita mau tunggu sampai penuh slotnya. Ayo makanya teman-teman dari manapun yang nanti mungkin nonton podcast ini juga yang mau ngomong sama orang spesialnya, boleh banget untuk kirim dudunya nanti ke OSIS, terus nanti OSIS yang akan taruh di sini. Gitu aja sih Kak dari kita semua. Kita pasti bakal kangen banget sama Kak Rizky. Sedih banget. Nggak kerasa waktu berjalan cepet banget ya Kak. Ya ampun. Hmm. Parah sih Kak. Kita bakal ketemu lagi berarti di lain waktu. Semoga. Makasih banyak ya Kak. Terima Yo, kasih thank you. dari satu penabur untuk Kak Rizky. Hmm. Kasih Kakak. Yo, thank you.